Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Yahowu, ada sukacita hari ini. Kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul di gereja ini. Kita akan beribadah, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Seberapa dari kita yang sudah siap memuji nama Tuhan boleh angkat tangan? Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Lihat, berikan senyumnya yang terbaik. Kalau tidak takut corona, silakan jabat tangan kiri dan kanan Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Datanglah ke baitnya.
kebaiknya, dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. katakan sama-sama, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Mari kita katakan sekali lagi, mari kita mau datang ke bait-Nya, kita mau bersyukur hari ini karena Tuhan Yesus telah menyertai kita 1 minggu lamanya. Datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Katakan sama-sama, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya, selama-lamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, kita kembali bersatu di dalam doa. Saya undang untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini Tuhan perkenankan kami untuk berkumpul di rumah-Mu untuk beribadah. Kami mau bawa hati kami mau bawa jiwa kami mau bawa segenap hati kami untuk datang kepadamu, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau berikan ketenangan kepada kami, hati yang siap memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini juga kami mau berdoa untuk lingkungan di sekitar kami, biarlah Tuhan juga berikan situasi yang kondusif, bahkan biarlah ibadah pada hari ini boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kami mau berdoa membawakan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Pembacaan firman Tuhan yang pertama Bapak Ibu terambil dari Perjanjian Lama, Miha pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai ke-20. Miha pasalnya yang ke-7, ayat 7 sampai yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Pengharapan baru bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri yang terpencil, mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala, seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir. Perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih setiamu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Amin. Dia yang menghapuskan dosa kita, Dia yang menghapuskan segala kesalahan kita. Namanya besar dan mulia dan patut dan layaklah untuk kita naikkan syukur kepadanya. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini, layak dipuji dan disembah. Katakan dengan sungguh-sungguh. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga
kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita pada Tuhan pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, yang mengenal isi hati kami, yang paling mengerti kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setia Tuhan hingga saat ini bagi kami. Kami pun masih berkarya Tuhan, menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan masih menganugerahkan iman bagi kami. Iman yang kami jadikan landasan untuk menjalani tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah berikan bagi kami. Bapa di surga, dengan kerendahan hati dan ketulusan, kami mengarahkan hati kami kepadamu. Kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami seringkali jatuh dalam pencobaan Tuhan. Kami seringkali mengecewakan hati Tuhan. Kami sering melanggar perintah-perintah-Mu. Sebagai manusia, kami seringkali merasa kami sanggup menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan. Sebagai manusia, kami seringkali merasa kami mampu dengan diri kami sendiri. Tetapi kami lupa Tuhan, bahwa sebenarnya Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kami. Oleh sebab itu, kami mohon anugerahkanlah kami hikmat, agar kami tetap dekat kepadamu, agar kami tidak menjauh daripadamu Tuhan. Ampunilah kami, karena kami seringkali bersungut-sungut dalam pergumulan kami. Kami tak mampu untuk menghadapi pergumulan dan badai hidup. Ampuni kami Tuhan, karena kami seringkali hanya mengucap syukur ketika kami dalam sukacita maupun dalam kebahagiaan. Kami lupa kalau Tuhan sesungguhnya ada bersama-sama dengan kami, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Tahirkanlah kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami untuk dapat menjalani kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, demi darah anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kami. Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk berdoa dalam hati, mengakui segala dosa-dosa kesalahan kita 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Mari kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Bapak Ibu, kita sudah ditebus, kita sudah mengaku dosa dan kesalahan kita. Marilah kita angkat pujian ini, bahwa kita yakini Tuhan akan menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, Katakan dengan sungguh-sungguh, semuanya karena kasih. oh aku hidup hari ini. Aku hidup hari ini, Semua berkat kemurahan-Mu. semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan Yesus baik dan teramat baik bagi kita saudara-saudara. Marilah kita angkat pujiannya sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Tuhan Yesus merancangkan masa Kau depan. rancangkan masa depanku penuh
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Benar Tuhan. Aku hidup hari ini, Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dan saat ini Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pembacaan firman yang kedua, Bapak Ibu, terambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-4 sampai ke-13. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai ke-13, demikianlah firman Tuhan. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlaga seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Bapak Ibu, Tuhan Yesus ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Dia berbuat, dia menyertai kita, dan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian yang satu ini, Ajaib Kau Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, boleh? Haleluya. Tuhan Yesus berkuasa atas kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita.
Kasih-Nya sungguh-sungguh mengasihi kita. Oleh karena itu Ia menganugerahkan anaknya untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini, agar kita dipulihkan, agar kita diselamatkan. Mari kita angkat pujian, tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini sekali lagi. Tak terbayang. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa Dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja Kau atas. Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sekarang saya mau ibu-ibu saja ya. Ibu-ibu aja saja. Ajaib Kau Tuhan ibu-ibu. Ajaib Kau Tuhan, Ayo kaum perempuan, mana suaranya? dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Bapak-bapak jangan mau kalah, kaum pria saja. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, Ayo kaum pria. agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Mari kita sama-sama Raja semua. mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita persembahkan, mari kita persiapkan yang terbaik bagi Tuhan lewat ucapan syukur, persembahan syukur. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Bagi Bapak Ibu yang berada di rumah, boleh scan QR code-nya atau transfer langsung ke rekening BNI 45. Sambil persembahan, kantong persembahan diedarkan, mari kita mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya.
Sambil kantong persembahan diedarkan, mari kita angkat pujian, Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoncang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. tetapi firman-Mu, Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. tetapi firman-Mu, Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Keesa nomor 386. Tuhan, inilah persembahan. Dari Dikaulah asalnya, kami mohon kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan dan kehidupan. Kami mohon kuduskanlah persembahan dari umat-Mu.
Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang 1 minggu lamanya. Dan pada hari ini Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami memberikan sebagian dari berkat yang telah kami terima Tuhan. Dan biarlah persembahan kami ini pada hari ini yang kami sampaikan boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu di surga Tuhan. Kau memberkati juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Biar setiap pengelolaan persembahan ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Biarlah hati kita disegarkan kembali, biarlah hati kita dievaluasi kembali dengan firman Tuhan. Untuk itu mari saya ralat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita dengarkan dulu kesaksian vokal grup dari Komisi Ibadah dan Evangelisasi.
Puji nama Tuhan. Biarlah kesaksian pujian ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Marilah kita buka hati dan pikiran kita angkat pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Mari kita buka hati kita untuk dievaluasi kembali oleh Tuhan. Biar Tuhan lihat apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, Kau yang maha tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. selidiki hatiku, Selidiki aku, lihat hatiku, katakan sungguh-sungguh Bapak Ibu. apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu katakan lagi, lebih sungguh lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. telah kulihat, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. telah kulihat. Telah kulihat Kepada hamba-Nya kami persilakan. kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku. Kau dapati aku tetap Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya Bapa di surga, hanya karena kemurahan-Mu, hanya karena belas kasih-Mu, kami boleh menikmati kehidupan kami hingga detik ini. Betapa baiknya Tuhan dalam perjalanan hidup kami siang dan malam.
Tuhan tidak pernah melihat kami dari segala kesalahan dan dosa kami. Engkau melihat kami oleh karena kasih karunia Tuhan. Itulah yang kami syukuri. Itulah makanya kami datang di hadapan Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kami mau mempersembahkan tubuh, jiwa, raga kami. Kami mau mempersembahkan seluruh apa yang kami miliki. Karena kami sadar betul itu sumbernya dari Tuhan. Kami merendahkan hati, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengar sabda-Mu, makanan rohani kami. Itulah yang menjadi kekuatan kami. Itulah yang boleh membaharui hidup kami. Itulah yang memberikan pengharapan bagi kami. Kami membuka hati saat ini. Urapi kami semua Bapa, kami boleh menikmati sabda Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikannya juga, biarlah hikmat dari Tuhan yang boleh Engkau menguasai hamba-Mu. Hamba-Mu boleh berkata-kata hanya karena kuasa dari Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada Minggu 22 Januari 2023 ini terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18, demikian firman Tuhan. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahlah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, Shalom. Yahobu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah 22 hari menjalani tahun yang baru ini. Hari ini kita beribadah secara kreatif. Saya senang melihat Bapak Ibu sangat senang, gembira, bersukacita dalam ibadah yang kreatif ini. Saya mau mengatakan bahwa BNKP sudah menyusun tata ibadah yang kreatif ini demi untuk mengakomodir
cara-cara ibadah yang baru. Itu artinya bahwa kalau ada di sana, di sini juga ada. Lalu kenapa saya di sana? Di sini pun ada. Oleh karena itu Bapak Ibu, model tata ibadah kita saya lihat sangat-sangat beragam ya, dan cukup dan sangat kreatif. Ada satu lagi yang belum pernah kita lakukan, yaitu tata ibadah kontekstual. Nanti mudah-mudahan ke depan bisa dengan tata ibadah kontekstual. Tata ibadah kontekstual itu adalah tata ibadah yang berkaitan dengan budaya-budaya. Jadi diakomodir sebuah nilai-nilai budaya, termasuk alat-alat musiknya, termasuk juga ya mungkin tarian-tariannya itu bisa digabung dan disusun secara liturgi yang sesuai dengan standar liturgi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini kita diberitakan tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jemaat Korintus Bapak Ibu merupakan jemaat yang didirikan oleh Paulus, yang terdiri dari orang Yahudi dan kebanyakan orang-orang non-Yahudi, yaitu ada orang Yunani di dalamnya. Menurut sejarah, Korintus merupakan kota Yunani kuno yang mengalami kemajuan yang sangat luar biasa dan kemakmurannya juga sangat luar biasa. Kota Korintus dihuni oleh orang-orang kaya. Banyak orang kaya di sana. Karena kemajuan ekonomi yang sangat luar biasa. Secara materi mereka sangat luar biasa, mereka kaya. Dan mereka juga memiliki pengetahuan yang luar biasa. Sangat-sangat mereka menyukai yang namanya filsafat. Banyak ahli-ahli filsafat di sana. Banyak pemikir-pemikir di sana. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, orang-orang di sana mereka sombong. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari. Biasanya kalau sudah ada kekayaan, sudah ada pengetahuan, maka itu dijangkiti dengan apa? Kesombongan. Hati-hati Bapak Ibu, dan itu dalam Alkitab itu banyak sekali diperingatkan soal-soal ini. Karena sering sekali manusia terjebak dengan apa yang dimilikinya, termasuk kekayaan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, membuat dia sombong dan angkuh. Dan itulah yang terjadi di Korintus. Mereka memang benar-benar kaya secara materi, mereka mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat tinggi, tetapi mereka sombong dan angkuh, arogan. Bapak Ibu saudara-saudari, sehingga kota Korintus ini terkenal dengan bejat secara moral. Bahkan ada sebagian dari mereka yang menyembah berhala. Jadi kebalikan dari apa yang mereka miliki. Setelah Paulus meninggalkan Korintus dan pergi ke daerah yang lain untuk memberitakan Injil, jemaat Korintus mengalami perpecahan dan perselisihan di antara mereka. Mereka berkelompok-kelompok. Mereka membentuk kelompok-kelompok mereka. Itulah makanya Paulus menulis surat ini Bapak Ibu. Untuk memberikan nasihat, untuk memberikan peringatan kepada mereka. Dan itulah yang kita lihat tadi. Dari judulnya saja, perpecahan dalam jemaat. Apa kata Paulus Bapak Ibu? Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudaraku demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Si faududu hal-halawara lalau fasada soda.
Si mana nagalawa. Agalawa kira-kira, agalawa atua-tua, haleura civaududu. Bapak Ibu saudara-saudari, Paulus menasehatkan, saya sekatalah kalian. Ya, sehati sepikirlah kalian. Bagaimana mungkin bisa jalan pelayanan, bisa memberitakan Injil kalau sifaududu ami. Baleohau dudu. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau di dalam gereja ada perselisihan, ada percecokan, ada kelompok-kelompok, lewahau dudu dasa. Le fatu tubuh hari tak kena buta punai. Isa musuh kuda murusau. Hatai le faluka bapa badu hadavuri. Ina tabeloka ita ba sebelah. Isa lawagu rifut. Babaloi ke bazi sapualahe. Itaria tabalo-baloi hawara, kapan saya ubaya nih hata? Ubaya usah hawara, baloi. Ubaya do mesaneno, ubaya hawara. Bapak Ibu saudara-saudari, tidak saya sekata, tidak saya sepikir itu. Paulus menasehatkan, erat bersatu dan sehati sepikirlah engkau. Dan itu tidak jalan pelayanan kalau terjadi perpecahan, kalau terjadi perselisihan di antara mereka. Tidak terjadi pemberitaan Injil. Dan itulah makanya dikatakan pada ayat 18 itu tadi. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah, pemberitaan Injil. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau terjadi perpecahan, kalau terjadi perselisihan, kalau terjadi percecokan di antara jemaat, maka lefaluka hom. Ni wawa kuasisi wawa de, nabayong mo banomo, lahono mau. Muloy mau. Bervaudu manera yo mo banomo, dela sara dedera banomo dayo mo. Antara suami istri, si faudu mano. Batem ya lalu narako mo daw yai. Narako, mami mana dan ya so narako. Narako daw yai. Saya pernah melayani di Rantau Perabat, ada suami istri. Ada suami istri, kebetulan suaminya ini polisi dan dia menikah sama orang yang ada di sana. Saya kunjungan. Waktu itu saya kunjungan, dia katakan begini, Pak Pendeta, narako berbaka keluarga kuta. Wah, apa? Iwa narako. Wah, narako yang sebut itu meneraga mau kebedang. Narako. Nasi faududu. Kalau tidak terjadi kesaya sekata, tidak terjadi keharmonisan, tidak terjadi kedamaian, kalau yang terjadi adalah perselisihan, percecokan, narako dayai Bapak Ibu. Bemialu-alu narako saya. No mirugi narako yai. Iya. Dan itu tidak akan kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Moloi hobu-hobu zoaya. Pak, tamanin na inalu baka begereja daw. Moloi niha. Alam moloi niha. Ay lekarwa gereja daw boy. Siudu mana dan niya daw. Talaw mo fana ba gereja tanbu. Wih, tabak gereja tanbu. Tahu tak sofu mana dan ni. Hai so mana warga cemata balik. Hau gasa. Fasiwang au tu fasaribu badata bahai so mana irade. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini kita diperingatkan, saya sekatalah. Dan itu yang terjadi di Korintus itu apa? Ada kelompok Paulus. Ini kelompok Paulus ini adalah kelompok yang mengagumi, yang memfavoritkan Paulus. Kelompok Paulus naga, bayangkan mana satule. Leatule kemiadu. Enggak benar punya kalian itu, ajaran kalian tidak benar. Kamilah kelompok Paulus yang benar. Ada kelompok Apolos. Ya, ini kan kelompok Apolos yang banyak membaptis orang. Ini baptisan yang benar. Kalau baptisan kalian tidak benar.
Bapak Ibu saudara-saudari, saling melecehkan, saling merendahkan di antara mereka. Ada kelompok Kefas. Kefas ini adalah Petrus. Nama lain dari Petrus itulah Kefas. Ya, ada kelompok itu. Ada kelompok Kristus yang menganggap diri suci dan kudus. Dan bagaimana saya sebuah horda. Bayami si masuk neraka. Ya agak si masuk surga karena kelompok Kristus kami. Ahorilah kelompok ke nanoso kelompok dasai. Kalau itu terjadi dalam sebuah jemaat, kelompok bapak ini, kelompok ibu ini, kelompok nenek ini, kelompok kakek ini, balo-baloi ke usai. Bapak balu kamu saya tahu bapak fatuko. Bapak Ibu saudara-saudari, kata Yohanes Paulus, adakah Kristus terbagi-bagi? Tidak ada Kristus terbagi-bagi. Hanya satu Kristus. Kita dibaptis atas nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu makanya kita menolak baptisan ulang, Bapak Ibu. Kalau kita membaptis ulang lagi di gereja ini, itu artinya kita tidak menerima baptisan di sana dengan atas nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau ada gereja yang menerapkan ini ada bukunya itu. Saya baca kemarin itu, yang ditulis orang BNKP juga sebenarnya satu, yaitu Serius Lase, Pendeta Serius Lase. Itu katanya itu adalah berdosa, katanya dikatakan di sana. Sesat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kenapa terjadi perpecahan ini? Karena egoisan. Nah, oleh karena itu ada 3 hal ya yang membuat dan bisa terjadi seia sekata, yaitu 2K 1T. 2K 1T. Yang pertama, 2K itu adalah kerendahan hati. Kalau ada kerendahan hati Bapak Ibu, di antara kita, di antara keluarga, di antara jemaat, di antara majelis, maka terjadilah keseia sekata. Ada kerendahan hati. Dan itulah orang-orang yang sudah menghidupi imannya, hidup di dalam Kristus. Pasti ada kerendahan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, ketidakegoisan. Ditanggalkan kepentingan diri, kepentingan kelompoknya. Itu terjadi nanti seia sekata di sana, sehati sepikir di sana. Dan T yang satu T, yaitu tidak mencari puji-pujian. Itaria bu itade sangalui tui, sangalui ada nama lah, cari nama. Dan memang itu kalau budaya Nias. Ya budaya Nias itu apa? Cari nama. Dalam alua ko basa. Tafalua ko basa pada dunia ina so dui hadi dui dau balugu. Hebu mo ya. Hei rau ya fo mo ya berarti wai betul. La foto ya danya balugu. Aiza nama ta balugu tapi no fakabi fo mo ge. Bapak Ibu saudara-saudari, itaria dei daa marasa ita. Dai waso wa kamay dola banoni au hamate moro aila. Tapi kemarin waktu ada seminar di Bandung dan itu ada dari Bapak Suhasil Nazara dikatakan, mana ada orang di dunia ini mencari mati. Kita ini kan cari hidup. Tapi ononiha cari mati. Ya itu. Auha mati moro aila. Jadi dibilang Bapak itu, jangan cari mati. Dan jangan mempermalukan diri sendiri. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, 2K 1T mengatakan kerendahan hati. Terjadilah keseia sekata, sehati sepikir, terjadilah kedamaian keharmonisan. Kalau ada kerendahan hati di antara kita. Terjadi kerendahan hati, terjadi kedamaian di antara kita. Kalau ada ketidakegoisan. Dan yang ketiga, tidak mencari
pujian. Betalui deui. Ya, kalau kita melayani, ya kita layanilah. Karena kita percaya itu adalah untuk Tuhan. Ya, untuk Tuhan. Kalau kita memberi, ya itu juga untuk Tuhan. Ya, kemarin saya di KPA, saya katakan lebih banyak, ya apa namanya? Apa yang kita cari itu yang kita tinggalkan. Apa yang kita beri itu yang kita bawa. Oh iya, yang kita cari-cari ini kita tinggalkan semua Bapak Ibu. Tapi yang kita beri itu yang diingat orang, dan itulah yang diingat Tuhan. Itu yang diingat Tuhan. Makanya kita beri hidup ini untuk melayani Tuhan. Kita beri hidup ini untuk melayani sesama kita. Karena itulah yang kita bawa. Yang kita cari itu, cari nama lah, cari harta lah, itu kita tinggalkan itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita bersatu seia sekata, sehati sepikir, karena itu merupakan tanda-tanda orang yang sudah hidup di dalam iman, hidup di dalam Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, perpecahan, perselisihan, percecokan hanya akan merugikan kita. Menguntungkan kita, tidak menguntungkan kita, tapi merugikan kita. Itu makanya ada pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi lelah misalnya ufa bali toyo, ai lelah lekarodnya tahu. Bapa talifusa tada, naso jiwa talifusa mina, ufa udu mana jiwa talifusa, wale karodnya tahu. Tola tabaya ternyata berulah syarat itu. Iya. Tapi nasara itu. Nah itu pasti menjadi kemuliaan Tuhan dan kita akan mendapatkan berkat. Ya. Dan yang ketiga, wujud kesatuan seia sekata, sehati sepikir itu adalah saling menghargai dan menghormati. Iya. Kita saling menghargai, kita saling menghormati dan saling memperhatikan, peduli, tolong menolong, karena itulah hukum Kristus. Itulah yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 2. Ya, tolong menolong karena itu adalah hukum, memenuhi hukum Kristus. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari, kiranya melalui firman Tuhan hari ini kita diberkati dan sungguh-sungguh kita menjadi orang-orang yang mendapat kedamaian, membawa kedamaian dimanapun kita berada. Amin. Ayat hafalan kita terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Mari kita sama-sama. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat diberi berkat hari ini melalui sabda Tuhan. Kami diingatkan soal keadaan dan situasi yang terjadi di jemaat Korintus pada zaman dahulu. Oleh karena keegoisan, oleh karena kepentingan mereka, hanya mereka mengalami perselisihan, mengalami perpecahan di antara mereka. Mereka saling berkelompok sehingga membuat jemaat tidak mengalami kedamaian. Akhirnya Paulus memperingatkan mereka supaya mereka seia sekata, sehati sepikir, bersatu untuk melayani dan memberitakan Injil. Itu juga yang engkau sampaikan bagi kami. Hendak kami boleh benar-benar ada kesatuan di antara kami. Kami boleh bergandengan tangan
Dan kami mengalami kedamaian, keharmonisan dimanapun. Mulai dari keluarga kami, di dalam gereja, di dalam persekutuan, di lingkungan, di komisi, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Ya Bapa di surga, jika di antara kami masih ada yang belum saling mengampuni, sehingga perselisihan itu masih ada, biarlah Roh Kudus Tuhan boleh mendamaikan dan boleh terjadi kesatuan seia sekata. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang segala yang ku perlu, segala yang ku perlu, kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku, nyata dalam hidupku. ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita katakan sekali lagi, banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat. Bapak Ibu sekarang saya undang untuk bangkit berdiri, boleh? Di dalam hidupku, kasih-Mu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. katakan ku bersyukur, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur oh, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur,
bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan, bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bersama dengan semua orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saatnya kita akan kembali mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh Komisi Ibadah dan Evangelisasi. Kali ini akan diwakili oleh solo saudara kita Idaman Faho. Dipersilakan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kambing. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu
nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Oh, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Terima kasih. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah puji-pujian yang diangkat itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan dibawakan oleh majelis. Persilakan. Shalom Bapak Ibu, Yahowu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah Minggu 29 Januari 2023, pengkhotbah Ibu Pendeta Leli Serjalin Harefa STH, liturgos Satuan Nekeriso Bapak Amateo Zebua, tata ibadah dalam bahasa Indonesia. Komisi Remaja dan Pemuda. Diberitahukan ibadah persekutuan doa dan Komisi Remaja dan Pemuda akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Januari 2023 pukul 17 WIB sampai selesai. Diharapkan segenap anggota Komisi Remaja dan Pemuda dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 4. Diberitahukan kembali ibadah PA Lingkungan 4 dan syukuran keluarga akan dilaksanakan di rumah keluarga Bapak Ama Ina Asira Lase, Komplek Abadi Jalan Melur Blok Z nomor 11 Duren Sawit, Jakarta Timur pada hari Minggu 29 Januari 2023 pukul 15 WIB. Diharapkan segenap anggota Lingkungan 4 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Pemberkatan perkawinan, pengumuman kedua. Mohon dukungan doa atas rencana pemberkatan perkawinan kudus kepada saudara-saudari tersebut di bawah ini. Laki-laki Nop Pemberianus Lahagu, anggota Jemaat Lingkungan 2 BNKP Jakarta Resor 45. Perempuan Esther Hatila Harefa, anggota Jemaat Lingkungan 2 BNKP Jakarta Resor 45 yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 24 Januari 2023 pukul 10 WIB di Gereja BNKP Jemaat Lembu Zaua Resor 34. Sakramen baptisan anak. Diberitahukan kembali kepada seluruh warga jemaat bahwa akan dilaksanakan sakramen baptisan anak pada hari Minggu 29 Januari 2023
Bagi orang tua yang putra-putrinya ingin mengikuti sakramen baptisan anak, untuk segera mendaftar kepada Satuan Ekeriso di lingkungan masing-masing. Penggembalaan prabaptis akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Januari 2023 pukul 14 WIB di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Majelis Resor 45 BNKP. Berdasarkan surat Tim Pelaksana Pembekalan Majelis Resor 45 BNKP tahun 2022 nomor 001/TPP MR 45/1/2023, maka diberitahukan kembali kepada anggota Majelis Resor dan BPPR 45 BNKP bahwa akan dilaksanakan pembekalan pada hari Jumat sampai dengan Sabtu 27 sampai 28 Januari 2023. Waktu tanggal 27 Januari pukul 16 WIB sampai dengan 28 Januari pukul 14 WIB. Tempat Wisma Kanosa Bintaro, Tangerang Selatan. Dengan pembicara Pendeta Otorite Dahi STH MSI Eporus BNKP dan Pendeta El Karya C. Telambanua MA/MTH Prices Resor 45 BNKP. Diharapkan segenap anggota Majelis Resor dan BPPR 45 BNKP dapat mengikuti pembekalan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Pelayanan Komisi dan Lingkungan. Diberitahukan kembali Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Jakarta akan membawakan persembahan puji-pujian pada acara perayaan Natal Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Tangerang yang dilaksanakan pada hari ini Minggu 22 Januari 2023. Yang kedua, diberitahukan kembali Lingkungan 5 BNKP Jemaat Jakarta akan membawakan persembahan puji-pujian pada acara perayaan Natal Himasko Himpunan Masyarakat Gomo yang dilaksanakan pada hari ini Minggu 22 Januari 2023. Persembahan PT Sukses Mandiri Utama. Diberitahukan bahwa Gereja BNKP Jemaat Jakarta telah menerima persembahan dari PT Sukses Mandiri Utama sebesar 25 juta rupiah yang diperuntukkan dalam pembelian AC di lantai 3 Gedung Yafet. Majelis dan seluruh warga jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Perayaan Natal 2022 dan syukuran Tahun Baru 2023. Berdasarkan undangan perayaan Natal 2022 dan syukuran Tahun Baru 2023 yang disampaikan oleh panitia perayaan Natal 2022 dan syukuran Tahun Baru 2023 umat Kristiani Kepulauan Nias se-Jabodetabek, maka diharapkan kepada warga jemaat supaya berkenan hadir pada acara dimaksud yang akan diselenggarakan pada hari tanggal Sabtu 28 Januari 2023 pukul 16 WIB sampai selesai. Tempat di Gedung Lemhanas, Republik Indonesia. Laporan keuangan, laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini. Penerimaan 33.911.572 rupiah dengan pengeluaran 14.799.381 rupiah. Saldo akhir per tanggal 20 Januari 2023 sebesar 164.330.873 rupiah. Jemaat yang berulang tahun minggu ini ada 16 orang. Selamat ulang tahun, panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Bagi anggota jemaat yang namanya masih belum dimuat dalam daftar ini, diharapkan agar segera menghubungi sekretariat gereja dan memberikan data
yang lengkap. Renungan harian tertera dalam tata ibadah yang sudah dibagikan melalui satuan Ekeriso lingkungan masing-masing. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya ajak kita untuk angkat pujian Tuhan selalu menolongku. Seberapa dari kita yang saat ini sedang mengalami pergumulan, saat ini kita sedang mengalami sakit penyakit atau berbagai permasalahan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa kalau kita doakan segala pergumulan kita, sakit penyakit kita, bahkan permasalahan kita dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan beracara bagi kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia akan menolong kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu kita katakan sekali lagi, Tuhan menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku yakin Tuhan memberkati. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan melindungi kita. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Katakan lebih sungguh, Selalu
selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Oh, Tuhan menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Kita berdoa Bapak Ibu. Nyanyian kami ini Bapak, itu sebuah ungkapan iman kami bahwa Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu menjaga kami dalam perjalanan hidup kami. Kami optimis menjalani hidup ini karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Immanuel, Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, jika pada saat ini Tuhan beri kesempatan bagi kami. Walaupun kami sadari tidak selayaknya kami boleh ada di hadapan Tuhan, karena kami tahu keberadaan kami, tapi Engkau menerima kami apa adanya, karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Dan inilah yang bisa kami bawa di hadapan Tuhan dengan segala keberadaan kami, pujian, nyanyian, tubuh jiwa raga kami, ibadah kami, dan pelayanan kami hari ini. Kami mohon kiranya menjadi kemuliaan Tuhan dan boleh menjadi saluran berkat-Mu dalam hidup kami. Kami boleh pulang di rumah kami hari ini dengan sukacita karena kami telah diberkati. Kami telah menerima sabda Tuhan hari ini. Kami boleh sehati, sepikir, seia, sekata. Kami boleh mewujudkan kedamaian, keharmonisan di dalam hidup kami karena kami benar-benar hidup di dalam iman, percaya bahwa Kristus telah mendamaikan kami. Ya Bapa di surga, kami wujudkan itu dalam keluarga kami, dalam komunitas kami, dalam jemaat kami, dalam persekutuan kami, lingkungan dan komisi, sehingga nama Tuhan dimuliakan dengan segala pelayanan kami, karena kami satu melakukannya. Ya Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh menanamkan di hati kami masing-masing firman ini, boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bapa di surga, saya berdoa buat seluruh umat warga Jemaat BKP Jakarta, baik yang hadir di sini maupun yang ada di tempat lain, di rumah masing-masing yang mengikuti secara live streaming. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Berkati keluarga anak-anak mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah semua pergumulan, beban hidup kami letakkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Karena Engkau yang memikul, Engkau yang boleh mengangkat itu, Engkau yang boleh memberikan jalan keluar. Kami percayakan hal itu ya Tuhan. Demikian juga saya berdoa buat warga jemaat yang dalam keadaan duka dan juga yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menolong dan memberikan kesembuhan pemulihan kepada mereka. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Amaga Yusuf Zindate, anak kami Alfian Waruwo. Tuhan, mereka berada di rumah sakit. Kami mohon jamahan Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau boleh memulihkan, Engkau boleh menyembuhkan mereka. Segala tindakan, segala obat-obatan yang diberikan oleh medis, Tuhan berkati. Kami percaya itu
bisa menjadi jalan Tuhan, memberikan kesembuhan kepada orang tua kami dan anak kami Alfian. Dan tak henti-henti kami serahkan ke dalam tangan-Mu orang-orang tua kami yang juga berada dalam kelemahan fisik karena sakit penyakit. Tak henti kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak Ama Devi. Kami hanya percaya bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau boleh memulihkan, Engkau boleh menyembuhkan Bapak Ama Devi. Biarlah semua tindakan-tindakan dokter, semua obat-obatan Tuhan berkati. Kami berdoa buat Bapak Ama Rizda, Bapak Ama Rista, Bapak Ama Helen Harefa, dan juga seluruh jemaat yang dalam kondisi sakit penyakit. Ya Tuhan, hanya Engkau menjadi harapan kami. Itu makanya kami tak henti-henti berdoa. Biarlah Engkau beri kekuatan. Iman mereka tetap kokoh di dalam Tuhan. Sekalipun fisik mereka lemah, tetapi kami percaya penghiburan kekuatan dari Tuhan Engkau anugerahkan bagi mereka. Keluarga yang mengurus mereka Tuhan, Kau berkati, beri kesabaran. Biarlah mereka tetap berharap kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat seluruh warga jemaat yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Mereka bersyukur kepadamu karena Engkau telah menambahkan usia bagi mereka. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati cita-cita dan harapan mereka. Dan biarlah mereka bertumbuh juga di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan. Hidup mereka, seumur hidup mereka selalu diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa buat PT Sukses Mandiri Utama yang boleh membantu pengadaan AC di ruang Yafet lantai 3. Biarlah Engkau berkati perusahaan ini, berkati para pegawainya, dan biarlah semua kegiatan-kegiatan dan usaha PT ini boleh semakin berkembang, boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa di surga, saya berdoa buat seluruh para pelayan di jemaat ini, para satuan Yakeriso, pengurus komisi, dan juga kegiatan-kegiatan lingkungan, pelayanan yang kami lakukan dalam 1 minggu ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan berikan kesatuan hati kepada kami seluruh para pelayan. Kami boleh bergandengan tangan, saling menopang untuk melakukan pelayanan ini demi kemuliaan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami terus berdoa dan menggumuli dalam doa soal kelanjutan pelengkapan fasilitas mobiler di ruang dan di gedung Yafet. Kami percaya tangan-tangan anak-anak Tuhan boleh mengelurkan tangan mereka dalam membantu dan boleh menyelesaikan semua kebutuhan di gedung Yafet. Kami boleh pergunakan gedung Yafet untuk pelayanan Tuhan di Jemaat BNKP Jakarta. Demikian juga saya berdoa buat semua kegiatan-kegiatan program di jemaat ini, biar Tuhan berkati, dan berdoa juga buat Resor 45, pelatihan, pembekalan yang akan dilakukan pada tanggal 27-28. Tuhan berkati seluruh majelis resor di Resor 45, biarlah mereka boleh datang dan boleh kami mendapatkan sesuatu di sana untuk memajukan pelayanan di Resor 45. Demikian juga kami berdoa buat pimpinan sinode kami, BPHMS, BPMS. Tuhan berkati, berikan kesatuan hati, berikan semangat, kemampuan, hikmat dari Tuhan dalam melayani umat-Mu di seluruh BNKP. Buat kota kami DKI Jakarta, bangsa dan negara kami Republik Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kedamaian, apalagi tahun politik 2023-2024. Biarlah semua kekacauan Engkau jauhkan. Aparat keamanan kami, Tuhan persiapkan mereka untuk menjaga kedamaian dan kesatuan bangsa ini. Para pemimpin kami Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, biarlah Engkau berkati Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Persembahan yang telah kami kumpulkan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau terima, biarlah menjadi kemuliaan-Mu, dan Engkau jadikan sebagai alat-Mu dalam pengembangan pelayanan di tengah-tengah jemaat BNKP Jakarta. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian ini, kami pulang. Tuhan sertai kami Bapa, hantarkan kami di rumah kami dengan sukacita. Seluruh para pelayan yang boleh rela hari ini, waktu dan tenaga, biarlah Engkau pulihkan kembali, Engkau berkati mereka. Biarlah mereka tetap melayani Tuhan sepanjang dan seumur hidup mereka.
Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kita sama-sama doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dalam dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Silakan bersaat teduh sejenak. Amin. Shalom. Yahoo. Tuhan berkati. Ayo.